Video pembelajaran kita kali ini adalah tentang akuntansi kas kecil kelas 3AK Sagu Safi ke-13. Halo anak-anak, pagi semua. Apa kabar kalian pagi ini? Sehat kan? Oke, kita mulai belajar pagi ini dengan materi akuntansi kas kecil. Boleh kalian lihat atau simak slide. Kok slide ini? Materi kita kali ini adalah tentang akuntansi kas kecil. SKKD-nya di sini adalah menganalisis pencatatan transaksi kas kecil. Oke, bisa kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Yang akan kita pelajari dari kas kecil di sini ada 4. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu mengenai pengertian kas kecil. Yang kedua, siapa aja yang mengelola kas kecil. Yang ketiga, cara mengidentifikasi mutasi dana kas kecil. Dan yang keempat, metode pencatatan kas kecil dalam akuntansinya. Yang dimaksud dengan kas kecil, yuk kita ikuti slide berikutnya. Kas kecil atau dalam istilah akuntansinya adalah petty cash. Di sini artinya adalah uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Di sini, pengelolaan kas kecil diserahkan kepada pemegang kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran yang diambilkan dari kas kecil tersebut. Pengelola kas kecil di sini adalah yang pertama adalah bagian hutang. Tugasnya banyak sih, tapi ini saya sebutkan satu aja ya. Yang pertama, menerima surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil dan direktur keuangan. Dan yang kedua adalah bagian kasir. Tugasnya di sini menerima bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dan bagian hutang. Lalu yang ketiga atau bagian jurnal. Tugasnya di sini menerima bukti kas keluar beserta surat keputusan tentang pembentukan dana kas kecil. Dan yang terakhir di sini adalah bagian buku besar. Tugasnya di sini adalah mencatat bukti kas keluar dalam register cek. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengidentifikasi mutasi dana kas kecil. Maksudnya di sini adalah agar pengeluaran kas kecil dapat dikendalikan dengan baik, sebaiknya setiap pengeluaran kas harus menggunakan cek. Pengeluaran kas perusahaan tidak selalu dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang perusahaan mengeluarkan kas untuk pembelian perangko, materai, perlengkapan kantor, dan harganya relatif kecil. Bila terjadi pengeluaran seperti itu, maka akan tidak efektif bila pembayaran dengan menggunakan cek. Besarnya dana kas kecil biasanya dibatasi pada saat-saat tertentu. Saat hampir habis akan diisi kembali. Untuk mengganti dana kas kecil yang telah digunakan, waktu pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara memperkirakan jumlah kas yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran harian, mingguan, dan bulanan. Pengisian dana kas kecil dibuatkan cek untuk jumlah yang telah ditentukan oleh direktur keuangan perusahaan. Selanjutnya, cek tersebut diuangkan dan dikelola oleh pemegang dana kas kecil. Itulah yang disebut dengan mengidentifikasi mutasi dana kas kecil. Metode pencatatan dana kas kecil dibagi atas 2. Yang pertama disebut dengan sistem dana tetap atau metode impres. Dan yang kedua adalah sistem dana tidak tetap atau istilah akuntansi adalah fluktuasi. Untuk perbedaan keduanya bisa kita lihat slide berikutnya. Untuk slide yang berikutnya kita lihat perbedaan antara pencatatan dana tetap dengan dana tidak tetap. Mungkin untuk contoh aja saya bacakan satu ya. Yang dana tetap, saldo akun kasnya selalu tetap. Sedangkan untuk metode dana tidak tetap, saldo akun kas kecil berubah-ubah sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Dan berikutnya coba kalian baca. Sekarang kita masuk pada pencatatan dana kas kecil.
Pencatatan dana kas kecil atau penjurnalan itu dibagi atas dua pula, yaitu dana tetap dengan dana tidak tetap. Sekarang kita contohkan dulu dengan yang metode dana tetap. Sini ada 7 contoh jurnalnya. Yuk kita dengarkan. Yang pertama, waktu pembentukan dana kas kecil. Dengan metode dana tetap, jurnalnya di sini adalah kas kecil debit, kas kredit. Yang kedua, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran. Itu dengan metode dana tetap, jurnalnya di sini adalah tidak di jurnal. Karena kita langsung di situ melakukannya dengan kas besar. Yang ketiga, pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada pemegang kas besar untuk penggantian dana atau pengisian kembali kas kecil. Di sini untuk metode dana tetap, jurnalnya di sini adalah berbagai macam beban di debit, kas kecil di kredit. Yang keempat, dana kas kecil dianggap terlalu besar dan perlu ditambah. Di sini jurnalnya adalah kas kecil debit, kas kredit. Untuk yang kelima, dana kas kecil dianggap terlalu besar dan perlu dikurangi jumlahnya. Jurnalnya di sini kas debit, kas kecil kredit. Pada akhir periode, jika ada pengeluaran yang belum dicatat, maka harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Dalam metode dana tetap, jurnal penyesuaian di sininya adalah berbagai macam beban debit, kas kredit, kas kecil kredit. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah pada awal periode dibuat jurnal pembalik sebesar pengeluaran yang belum dicatat tadi agar saldo kas kecil kembali seperti sebelum diisi kembali. Jurnalnya di sini adalah kas kecil debit, berbagai macam beban di kredit. Oke, coba kalian lihat slide selanjutnya untuk jurnal metode dana tidak tetap. Sekarang kita masuk kepada contoh jurnal yang untuk metode dana tidak tetap. Yang pertama, pada waktu pembentukan dana kas kecil. Jurnalnya di sini adalah kas kecil debit, kas kredit. Yang kedua, pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran. Jurnalnya di sini adalah berbagai macam beban pada kas kecil. Yang ketiga, pada saat pemegang kas kecil menyerahkan bukti pengeluaran kas kepada pemegang kas besar untuk penggantian dana. Dalam metode dana tidak tetap, dia tidak melakukan jurnal. Kenapa? Karena setiap terjadi pengeluaran sudah di jurnal. Yang keempat, dana kas kecil dianggap terlalu kecil dan perlu ditambah. Jurnalnya di sini, kas kecil debit, kas kredit. Dana kas kecil dianggap terlalu besar dan perlu dikurangi. Jurnalnya di sini adalah kas kecil debit, kas kredit. Yang keenam itu adalah jurnal penyesuaian. Dalam metode dana tidak tetap, kita tidak bikin yang namanya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian cuma adanya di dana tetap. Karena di dana tidak tetap tidak ada jurnal penyesuaian, otomatis jurnal baliknya juga tidak kita buat. Oke, sampai sini saya harap kalian sudah bisa mengikuti atau mengerti tentang jurnal-jurnal yang ada di dana tetap dan tidak tetap. Berikutnya supaya kita bisa melakukan dengan latihan. Oke, sekian pembelajaran kita pagi ini. Tetap sehat semua ya, semangat. Oke, cayo.